Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam kajian Tazkiyatun Nafas, membersihkan hati. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi hati, dan ini dominan, amat sangat dominan, yang kelak nanti akan menentukan baik buruknya hati seseorang, bersih kotornya hati seseorang, itu adalah urusan rezeki. Sementara kita tahu hidup tidak akan pernah bisa lepas dari rezeki. Walaupun kita tidak sampai menyembah rezeki, tapi kira-kira Bapak Ibu siap nggak kalau hidup tanpa rezeki? Enggak sih, nggak akan saya menyembah rezeki, tapi saya nggak siap kalau hidup tanpa rezeki. Iya. Nah, Allah tahu betul bahwa kita memang nggak siap dengan tanpa rezeki. Maka Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah jamin setiap manusia, bahkan semua makhluk hidup itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun dijamin oleh Allah, tidak sedikit orang yang masih khawatir soal rezeki. Bahkan seperti yang tadi kita sampaikan, rezeki ini pengaruhnya nyata ke dalam hati. Sebagian ada orang yang cemas dengan urusan rezeki, kan itu berarti urusan hati. Kok bisa sampai cemas? Padahal Allah sudah katakan, aku jamin rezeki kalian. Di sisi yang lain ada yang rakus sama rezeki. Nah, rakus itu menunjukkan hatinya kotor. Ada yang tomak, tomak rakus itu kakak adik lah. Sombong itu ujung-ujungnya latar belakangnya apa, Bapak Ibu? Rezeki. Merasa kaya, akhirnya dia merasa lebih pangkat, itu kan rezeki juga sebenarnya. Ria itu juga ujung-ujungnya masalah apa? Rezeki. Ada orang rezekinya banyak, terus ditanya, Pak, kenapa rezekinya banyak? Ini karena saya rajin sholat duha. Nah, itu dia pamer sholat duha enggak? Gara-garanya apa? Gara-garanya habis sholat duha rezekinya banyak. Coba kalau habis sholat duha rezekinya dikit, pamer sholat duha enggak dia? Enggak, malah mengeluhkan. Nah, ini juga masalah mengeluhkan sholat duha. Padahal saya itu udah rajin sholat duha, tapi kenapa rezeki saya segini-gininya? Jadi hampir bisa dipastikan urusan rezeki ini kalau enggak baik-baik amat kita memanagenya, itu bisa jadi masalah. Bahkan timbulnya permusuhan antara kakak adik dalam soal warisan, itu kan sebenarnya latar belakangnya adalah urusan rezeki. Tadinya bersahabat, terus berkongsi dalam dagang, terus merasa kayak pembagian keuntungannya enggak adil, akhirnya kemudian kongsi persahabatan pecah. Gara-garanya rezeki. Nah, karena itu di kesempatan sore hari ini kita ingin bicara bagaimana semestinya kita bersikap soal rezeki ini. Tentu yang pertama harus kita pahami apa sih hakikat rezeki. Karena selama ini tidak jarang kita memahami rezeki itu enggak utuh. Rezeki kan terdiri dari 6 huruf rezeki. Kalau satu saja dihilangin jadinya rezek.
nggak paham kita apa itu rezeki. Nah karena itu memang pengertian kita terhadap rezeki harus utuh. Nah utuhnya ini, rezeki adalah segala bentuk karunia Allah yang diberikan untuk manusia, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Selama ini kita memahami rezeki itu kalau menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, rezeki bukan. Bukan. Iya. Padahal rezeki itu ya pokoknya menyenangkan. Rezeki tidak menyenangkan juga adalah rezeki. Iya. Kenapa? Karena rezeki kan memang Allah yang memberikan, dan tidak mungkin Allah memberikan rezeki baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan kecuali ada maksud. Apa maksudnya? Agar manusia bisa beramal baik dengannya. Punya uang banyak, rezeki. Punya uang sedikit, rezeki. Iya. Dapat uang 10 juta, rezeki. Hilang uang 10 juta, rezeki. Kenapa rezeki? Karena inti dari rezeki, dan ini yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, iya, kenapa Allah pasti ngasih rezeki? Karena Allah tidak ingin kita manusia hidup tidak dalam ketidakbaikan. Itulah rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, amal baik itu kan tujuannya adalah agar kita bisa pulang kembali ke surga dengan selamat. Nah, maka kalau seandainya kita dapat rezeki 10 juta, itu ada jalan ke surganya enggak? Ada. Apa jalan ke surganya? Infak, sedekah. Itu kan kebaikan yang kita bisa lakukan ketika kita dapat rezeki 10 juta. Cuma seperti yang kita sudah pernah sampaikan, kalau kita dapat rezeki kemudian kita infak, rezeki 10 juta kita infak, kira-kira infaknya berapa? Ya standar 2,5%. Kalau kita dapat rezeki 10 juta kemudian infak 2,5%, maka kalau diibaratkan seperti kita menuju ke satu tempat jaraknya 100 kilo, baru 2,5 kilo habis bensin. Artinya kalau pengen uang 10 juta itu membawa kita ke surga, berarti infaknya tetap 2,5%. Cuma nanti ada sedekah juga 0,5%, santunan anak yatim 2,5%, bayar SPP, kayaknya banyak deh bayar SPP 10%. Total semuanya 100%. Tapi itu mudah atau sulit? Sulit. Bandingkan dengan kalau kehilangan uang 10 juta, bisa nggak membawa kita ke surga? Bisa. Caranya simple, ikhlas. Selesai. Uang 10 juta yang hilang itu akan membawa kita ke surga. Kalau pakai logika ini, sebenarnya kita lebih senang dapat uang 10 juta atau kehilangan uang 10 juta? Sebenarnya yang penting itu ada uang, tidak ada uang, atau nyampe ke surganya. Nah, yang lebih mudah untuk nyampe ke surga, dapat uang atau kehilangan uang? Inilah logika rezeki. Iya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki sekali lagi Allah berikan kepada manusia, Jadi kayak dipuji orang itu rezeki bukan? Rezeki. Dihina orang rezeki. Nah karena itu akan membuat kita lebih damai kalau apapun yang ada dalam hidup ini kita kasih nama rezeki. Saya hari ini baru dapat rezeki. Apa rezekinya? Difitnah orang. Difitnah orang. Difitnah orang itu rezeki bukan? Rezeki. Kita kalau difitnah orang, kita akan dapat apa dari fitnah itu? Pahala. Loh, pahala itu rezeki bukan? Lebih dari rezeki kan. Jadi sebenarnya nggak ada dalam hidup ini yang tidak bermakna rezeki, entah menyenangkan atau tidak menyenangkan.
Karena dua-duanya kalau kita mau bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Nah, agar manusia bisa beramal baik, inilah yang pada akhirnya nanti ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rezeki kan rezeki itu dari Allah. Tapi begitu nyampe kepada manusia, nah itu bisa berubah nama rezeki itu. Rezeki itu bisa berubah nama. Bisa berubah menjadi an-ni'mah, bisa berubah menjadi an-nakmah. Tapi sebagian orang menyebutnya juga an-nikmah. Saya tuliskan pakai tulisan Arab biar jelas bedanya. Karena kalau pakai tulisan Indonesia jadi bingung mana yang ni'mah, mana yang nikmah, dan satunya bisa menjadi an-niqmah. Beda huruf keempat. Bisa menjadi an-ni'mah, an-nakmah, atau an-nikmah, atau an-niqmah. Jadi dari Allahnya namanya rezeki. Dari Allah namanya rezeki. Nyampe ke manusia, nah itu bisa berubah. Jadi sangat mungkin ada 3 orang Bapak Ibu dapat rezeki yang sama, tapi orang pertama rezeki itu jadi ni'mah, orang kedua menjadi nikmah, dan orang ketiga menjadi niqmah. Apa bedanya? Kalau ni'mah itu sudah jadi bahasa kita, yaitu nikmat. Ini saya pakai koma biar nanti tidak bias dengan yang tengah. Nikmat. Nikmat sekali. Nah itu nama yang pertama. Nikmat itu ya nikmat, enak. Nah yang kedua adalah rezeki itu bisa menjadi an-nikmah. Nah kalau an-nikmah artinya musibah yang menyusahkan. Jadi rezeki itu bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah. Karena itu tidak semua orang yang dapat rezeki kemudian dia menyebut rezeki. Enggak, bisa jadi ada orang yang rezekinya itu jadi musibah bagi dia, dan bisa pula menjadi an-niqmah. Nah kalau an-niqmah menjadi bukan lagi musibah tapi celaka. Orang bisa celaka dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, kapan rezeki itu menjadi an-ni'mah? Kalau dipakai untuk akhirat. Dipakai untuk akhirat. Jadi yang pernah kita sampaikan, dapat rezeki 10 juta, terus kita sedekah, kita infak, kita wakaf. Nah, maka uang 10 juta itu jadi nikmat. Sehingga kata menikmati rezeki harus dikembalikan kepada hakikat nikmat itu sendiri. Jadi kalau kita dapat rezeki 10 juta, terus kita ingin menikmati rezeki 10 juta itu, maka cara menikmatinya adalah gunakan rezeki itu untuk kepentingan akhirat. Kalau orang dapat rezeki sepiring nasi, terus dimakan sendiri habis, itu menikmati sepiring nasi atau menghabiskan sepiring nasi? Sebenarnya dia tidak sedang menikmati sepiring nasi, tapi menghabiskan sepiring nasi. Nah, yang kedua, rezeki itu bisa menjadi an-niqmah, celaka, kalau dipakai untuk dosa. Dipakai untuk dosa. Jadi kalau ada orang menggunakan matanya untuk berbuat dosa, berarti dia sedang menikmati mata, mencelakakan dirinya dengan mata, karena dipakai buat maksiat. Tapi kalau mata itu dipakai buat baca Quran, berarti sedang menikmati mata. Nah, yang tengah musibah kapan? Kalau dipakai untuk sia-sia. Jadi kalau mata cuma ngelihat hiburan, dosa sih enggak, tapi baik juga enggak. Nah, ini namanya sedang menikmati. Itu berarti dia sedang dapat musibah. Mata menjadi musibah bagi dia. Dan yang namanya musibah kadang susahnya kan belakangan.
Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, yang jadi masalah adalah kenapa bisa ya rezeki itu jadi nikmah, jadi nikmah, dan jadi nikmah. Nah, itu sangat bergantung pada saat orang dapat rezeki itu singgah kemana. Ada hal yang tidak kita sadari tapi terjadi pada saat kita dapat rezeki. Biasanya kalau kita dapat rezeki, Bapak Ibu, uang semisal ya, begitu kita dapat uang, kita kemanakan uang itu? Yang kelihatan mata ya bisa dimasukkan ke dompet, bisa masuk ke TF, bisa masuk ke laci, itu kan yang kelihatan. Tapi sebenarnya ada yang tidak kelihatan pada saat kita dapat rezeki. Yani rezeki itu masuk kemana? Jadi sebelum rezeki, kalau rezekinya itu uang, sebelum masuk ke dompet, sebelum masuk ke laci, sebelum masuk ke rekening, uang itu ada 3 kemungkinan. Bisa masuk ke hati, bisa masuk ke akal, bisa masuk ke nafsu. Itu yang tidak kita sadari. Iya, itu yang tidak kita sadari. Kalau rezeki itu masuk ke hati, maka rezeki itu akan jadi nikmah. Kalau masuk ke nafsu, ya jadi nikmah. Dan kalau masuk ke akal, maka menjadi an-nikmah atau an-nakmah. Itu yang tidak kita sadari. Iya. Itu yang tidak kita sadari. Jadi contoh sederhana, kita ada orang dapat rezeki 10 juta. Itu ketika ngelihat uang 10 juta itu pikirannya, ini saatnya saya beli, kapan lagi ini saya beli tiket nonton hiburan, nonton maksiat. Begitu dapat uang, yang ada dalam pikirannya, saya pakai buat nonton konser musik, saya pakai buat maksiat. Nah, itu berarti rezeki 10 juta sebenarnya masuk ke mana? Ke nafsu. Tapi kalau masuk ke hati, pasti yang muncul pikiran adalah, wah berarti saya sedekahnya saya tambah nih, ya infaknya saya tambah nih. Nah, itu berarti rezekinya masuk ke hati atau masuk ke akal. Nah, terus mekanismenya rezeki itu masuk ke hati dulu, ke akal dulu, atau ke nafsu dulu? Itu sangat tergantung mana yang kuat di antara ketiganya. Yang kuat akal, hati, atau nafsu. Iya. Dan itu kita bisa memetakan, Bapak Ibu, bisa memetakan. Salah satu indikasi, ya, ini berarti rezeki masuk kemana dulu, akal, hati, atau nafsu adalah pada saat Bapak Ibu dapat rezeki. Terus ada yang nanya, Pak, kok dapat uang? Kok dapat uang? Uang kan rezeki. Terus ada nggak yang menjawab, iya ini hasil saya kerja, ini hasil saya kerja? Kalau dia menjawab bahwa rezeki ini saya terima sebagai hasil kerja, berarti rezeki itu masuk ke mananya dia dulu? Masuk ke akal. Itu rezekinya masuk ke akal. Kalau masuk ke hati, nggak ada jawaban seperti itu. Kok dapat rezeki, Pak? Ya, Allah yang memberi. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya semua rezeki itu dari siapa, Bapak Ibu? Dari Allah. Dari Allah. Loh, bukannya ini hasil kerja. Kalau rezeki itu hasil kerja, itu orang bisa sampai menyimpulkan kayaknya Allah nggak adil deh. Kalau Allah memberikan rezeki berdasarkan kerja, kenapa ada nggak Bapak Ibu orang yang ini, kalau dunianya dunia kerja,
Ada nggak orang yang dari sisi kerja lebih berat dari bapak ibu, tapi hasilnya lebih sedikit dari bapak ibu? Nah, maka kalau seandainya Allah memberikan rezeki berdasarkan kerja, kan nggak sesuai dengan sifat adilnya Allah. Jadi Allah memberikan rezeki itu ya pokoknya terserah Allah. Allah nggak ngelihat kita melakukan apa. Maka kalau rezeki itu singgah dulu ke hati, pasti yang muncul adalah ini dari Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat yang sering disampaikan kepada kita, kalau lihat peta ini kan kita tentu ingin rezeki itu menjadi ni'mah. Kalau ingin rezeki itu menjadi ni'mah, berarti rezeki itu harus masuk ke hati. Nah, agar masuk ke hati, maka gak ada pilihan yang lain kecuali kita harus memiliki hati yang kuat. Ya, kita harus memiliki hati yang kuat. Karena yang terjadi nanti adalah rebutan. Jadi kita dapat rezeki, wah itu pengennya nafsu rezeki itu masuk ke dia, akal juga, hati juga, jadi rebutan. Iya, itu rebutan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ini sejenak saja Bapak Ibu. Iya. Kita ingin melihat, iya, betul-betul ingin melihat tentang soal hati. Hati yang kuat itu hati yang mana? Hati yang kuat adalah hati yang selalu berencana baik dengan setiap tetesan rezeki yang Allah berikan. Itu ciri kalau orang hatinya kuat. Jadi ketika dapat rezeki itu selalu yang ada adalah rencana baik apa yang bisa saya lakukan dengan rezeki yang ada ini. Nah, kita coba terapkan logika hati yang kuat ini. Ya, ketika kita mendapatkan rezeki, ya, tapi ini rezeki yang out the box. Ya, kayaknya banyak orang yang tidak menganggap bahwa ini rezeki. Apa itu? Sedih. Pernah sedih Bapak Ibu? Sedih itu rezeki bukan? Orang akan mengatakan ya enggak lah, sedih kok masa rezeki. Tapi kalau kita lihat prakteknya, iya, kita telah menjadikan sedih itu sebagai rezeki. Kenapa? Kalau contoh rezekinya uang, kita dapat uang, uang itu kita apakan? Dibuang atau disimpan? Disimpan. Kenapa lah rezeki ya? Nah, kita kalau sedih, dibuang atau disimpan? Disimpan. Berapa lama? Oh, bisa lama itu. Nah, fakta bahwa kita selalu menyimpan sedih, ya berarti sedih itu adalah rezeki. Kalau bukan rezeki, begitu sedih diapain? Ya seperti kita dapat sampah, atau kita ngigit makanan tapi makanan itu pahit, langsung dikeluarkan. Kenapa pahit? Tapi faktanya nggak ada orang yang sedih terus langsung dikeluarkan. Biasanya ya dinikmati. Nah, cuma ketika sedih, nah disimpannya di mana? Nah, itu yang nanti akan membedakan. Ada orang yang menyimpan sedihnya itu di dalam nafsu, ada orang yang menyimpan sedih di dalam akal, dan ada orang yang menyimpan sedih di dalam hati. Iya. Dan ini seperti yang tadi kita sampaikan, sangat tergantung mana yang paling kuat di antara ketiganya. Tapi kalau sepintas Bapak Ibu, kalau kita sedih itu seringnya kita simpan di mana? Terus bagaimana cara saya membedakan bahwa sedih ini saya simpan di nafsu, akal, atau hati? Nah, itu yang bisa kita lihat adalah impact-nya, pengaruh dari sedih itu. Kalau sedih itu ada di dalam nafsu, disimpan di dalam nafsu, pasti akan muncul rencana buruk. Iya.
dihina oleh teman satu grup dalam kerja semisal, Pak, kalau saya lihat Bapak di grup kita ini ya, Bapak ini benalu sampah. Rasanya dikatain seperti ini, sedih nggak? Oh sedih. Sedih. Nah, habis sedih apa? Ada nggak orang yang kemudian awas, tunggu aja. Nah, kalau awas tunggu aja berarti ada rencana buruk. Nah, kalau ada rencana buruk itu nafsu. Kalau akal itu malas beramal baik. Dihina teman, terus teman yang menghina tadi besoknya sakit. Teman-teman yang lain ngajak kita menjenguk beliau, malas nggak? Malas. Nah kalau malas, nggak ada rencana buruk, nggak ada, cuma jadi malas saja. Saya malasnya dia. Nah itu sedihnya berarti disimpan di dalam akal. Ya. Atau ke masjid, ya pakai sendal hilang. Gitu. Besoknya semangat atau malas ke masjid? Malas. Nah itu berarti sedihnya masuk ke akal. Nah kalau masuk ke hati, disimpan di hati, pasti akan muncul rencana baik. Iya. Nah, maka kalau sedih itu masuk ke nafsu, ya betul nanti jadi nikmah. Kalau masuk ke akal jadi nakmah atau nikmah. Nah kalau masuk ke hati, ini yang nanti jadi ni'mah. Nah karena itu Bapak Ibu, ini sebenarnya harapan dari kita mengkaji tazkiyatun nafas adalah hati kita kuat. Karena hati yang kuat ini penting katanya dengan perencanaan hidup. Iya, perencanaan hidup. Sehingga kalau kita ditanya Bapak Ibu, apa rencana terbaik dari hidup kita? Itu jawabannya sangat tergantung mana yang kuat. Rencana terbaik, karena rencana terbaik versi hati berbeda dengan versi akal, berbeda dengan versi nafsu. Itu jelas ya. Versi terbaiknya itu tidak sama. Iya. Versi terbaiknya tidak sama. Cuma kalau kemudian kita membuat patokan versi terbaik yang memang ini terbaik dalam artian memang hakiki, apa versi terbaik dari rencana hidup kita Bapak Ibu? Tidak ada rencana hidup terbaik selain merencanakan husnul khatimah. Ini versi terbaik. Nah kalau versi terbaik seperti ini berarti versi menurut siapa? Hati. Ya, kalau akal itu kan ya, versi rencana terbaik versi akal, pokoknya sukses. Ya kadang sih ada ininya, sukses dunia, sukses akhirat itu. Ya, kalau versi nafsu kecil dimanja, ya remaja, ya tua, nanti mati. Jadi betul ini Bapak Ibu, tidak ada rencana hidup terbaik selain merencanakan husnul khatimah. Nah bukti bahwa kita sudah merencanakan husnul khatimah adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup kita semuanya dalam rangka menuju husnul khatimah. Nah, itu berarti menunjukkan hati kita kuat. Tapi kalau kemudian kita lihat dari apa yang selama ini kita perbuat, kan kadang kita suka lupa dengan rencana terbaik hidup ini. Kalau sejenak kita menengok ke belakang, kan sudah menikah semua ini. Dulu rencana menikah itu biar apa? Kan kalau berdasar tidak ada ya rencana hidup terbaik kecuali husnul khatimah, ya siapapun ketika menikah ya biar saya husnul khatimah. Saya cari uang biar saya husnul khatimah. Karena cari uang kan ya amal juga.
Apapun yang kita lakukan semuanya adalah dalam rangka untuk husnul khatimah. Tapi ini kan yang kita sering lupa. Nah, kalau sampai lupa itu menunjukkan berarti hati kita tidak sekuat akal atau bahkan tidak sekuat nafsu. Berapa orang tua yang merancang sekolah anak-anaknya itu ke arah husnul khatimah? Kan enggak. Jarang lah. Jangan boleh jadi Bapak Ibu memang begitu. Nah, kenapa Bapak menyekolahkan kamu di sekolah ini? Harapan Bapak biar kamu nanti husnul khatimah. Tapi kira-kira ada nggak orang tua yang bilang begitu kan? Pak, kenapa sih saya disekolahkan di madrasah gitu, biar kamu husnul khatimah gitu. Padahal itu kan mulia banget. Iya, mulia banget. Karena memang kesuksesan yang sesungguhnya kan ya, yang kelihatan di dunia itu husnul khatimah. Di surat Ali Imran ya, ayat 185 ya, Allah kan berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang faz, orang yang sukses. Selamat dari neraka, masuk surga. Nah, waktu di dunia itu kelihatannya kapan? Meninggal husnul khatimah. Maka memang betul tidak ada rencana terbaik ya, dalam hidup ini kecuali husnul khatimah. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, inginkah kita husnul khatimah? Nah, ini konfirmasi ini. Karena orang tidak akan mungkin merencanakan husnul khatimah kalau inginnya saja belum. Nah, kira-kira kalau kita ditanya ingin gak husnul khatimah? Oh, pasti jawabannya ingin. Cuma kita coba konfirmasi sejauh mana kesungguhan kita untuk husnul khatimah. Kesungguhan kita bahwa kita ingin husnul khatimah. Kita semua ingin husnul khatimah. Tapi kalau ditanya kalau nanti malam gimana Pak? Ya, sebagian mengatakan ya mau gimana lagi. Nah, kalau jawabannya mau gimana lagi itu sebenarnya menunjukkan ingin nggak? Ya kalau memang mau nanti malam ya mau gimana lagi. Nah itu tidak mencerminkan ingin yang betul-betul ingin. Ya, apalagi kalau ya janganlah, ingin sih ingin, tapi kalau nanti malam ya kecepetan gitu. Padahal kalau betul-betul ingin, iya, ditanya kalau nanti malam, iya. Jawabannya apa? Kalau sekarang gimana? Harusnya kalau betul-betul ingin, iya, ditawarin nanti malam gimana? Jawabannya sekarang aja ya. Itu menunjukkan betul-betul ingin. Iya. Bapak ingin makan, ya. Nanti malam ya Pak. Kita akan bilang apa? Bapak bilang sama ibu, ya Bu, Bapak kok lapar ya. Oh, Bapak ingin makan ya. Iya Bu. Ya, nanti malam ya Pak. Ya Pak. Itu ibu diapain Bu? Laparnya sekarang, ingin makannya sekarang, kok ditawarnya nanti malam. Berarti sebenarnya kita lebih kuat keinginan makan atau keinginan husnul khatimah. Ya, ini yang kadang menjadi renungan tersendiri. Apalagi kalau semisal ini simulasinya kita ubah sedikit, tapi simulasi ini pernah kita sampaikan, iya. Tapi seingat saya waktu itu Bapak Ibu nggak lulus nih. Nah sekarang kita coba simulasi ulang, kira-kira lulus nggak? Manakah yang lebih bernilai, bensin atau husnul khatimah? Nggak usah dijawab karena pasti saya tahu jawabannya. Ya husnul khatimah lah, husnul khatimah dibandingin bensin nggak ada apa-apanya. Betul? Ya. Nah, kalau betul husnul khatimah, ya, jauh lebih bernilai dari bensin. Apa yang kita rencanakan saat teman pinjam motor kita dan mengembalikannya dalam keadaan kotor dan kosong bensin? Tidak akan meminjamkan lagi,
menyarankan untuk mengisi bensin kalau dia pinjam lagi, atau mempersilahkan dia untuk pinjam lagi? Yang mana ini Bapak Ibu? Kira-kira kalau di polling itu yang banyak dipilih yang mana? A, B atau C? A. Kapok saya, nggak bakalan saya minjemin lagi. Lah kalau kemudian kita merencanakan nggak akan lagi meminjamkan motor kita ke beliau, itu bisa mengantarkan kita husnul khotimah nggak? Kan berarti dia lebih menghargai bensin daripada husnul khotimah. Itu Anda husnul khotimah punya pikiran husnul khotimah, tersinggung nggak? Tersinggung itu. Dia dihargai lebih rendah dari bensin. Yang B juga kayaknya enggak. Tapi kalau kita mempersilahkan, ya Pak, nanti kalau butuh motor pinjam lagi ya Pak. Itu bisa membawa kita husnul khotimah enggak? Iya. Maka Bapak Ibu, kalau sampai ada orang memilih A dan memilih B, harusnya apa? Sedih. Ya. Dan inilah hakikat dari sedih. Inilah sedihnya hati. Ya, bukan sedihnya nafsu, bukan sedihnya akal. Jadi ketika kita sedih saat menyanyiakan kesempatan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Sejujurnya bagi yang terlanjur ya, terlanjur menikah tidak untuk husnul khatimah ya, kayaknya hampir di antara 100 orang ada berapa yang kemudian menentukan standar menikah itu dalam rangka husnul khatimah gitu. Menentukan calon pilihan itu lebih kuat dasarnya husnul khatimah atau lupa dengan husnul khatimah. Bayangkan kalau seandainya ada anak muda gitu ya, dia menikahi seorang akhwat, terus dia tanya, Mas, apa dasarnya dengan kau memilih beliau? Dasarnya biar saya dan dia husnul khatimah. Wah, itu luar biasa nggak Bapak Ibu? Ya. Dan memang tidak ada standar terbaik dalam hidup kan kecuali standar bernama husnul khatimah. Apalah artinya pernikahan bahagia kalau tidak membawa husnul khatimah? Sebenarnya istri cantik itu jaminan akan membawa suaminya ke husnul khatimah enggak? Udah istrinya cantik baru menikah, itu kira-kira tahajudnya iya atau lewat? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedih seperti ini memang nanti akan sangat bergantung pada bagaimana keadaan hati. Iya. Bagaimana posisi hati, karena hati itu kayak jembatan. Iya. Perlu kokoh. Ya, nah bagaimana kita menguatkan hati? Iya. Agar nanti tidak hanya sedih loh Bapak Ibu. Kalau cinta masuknya ke hati, iya. Benci, mungkin nggak hati itu membenci? Mungkin, karena setiap rasa, iya, rasa di dalam hidup kita itu pasti akan menjadi rebutan nafsu, akal dan hati. Jadi memang kalau orang hatinya kuat, kalaupun benci, iya, itu bencinya benci hati. Nah, orang kalau benci hati, itu rencananya pasti rencana baik. Rencananya pasti rencana baik. Tapi kalau bencinya nafsu ya rencananya buruk. Kalau bencinya akal ya malas orang melakukan amal kebaikan. Ya karena itu sekali lagi menjadi hal yang penting bagaimana kita menguatkan hati. Kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Hadan ya Allah wa iyyakum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.